Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang luar biasa, Dia Bapa yang luar biasa. Tiada yang seperti Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, hanya Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau besar, Engkau ajaib. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Oh, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima hormat, Engkau layak terima, Engkau layak terima segalanya. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Ya Allah yang luar biasa.
bangkit berdiri. Yes, haleluya, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak nyanyi pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah, tiada yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau pakai dah hamba-Mu. Berbicaralah Bapa. Engkau mau singkapkan lebih lagi. Untuk kami semakin mengerti akan isi hati-Mu. Untuk kami mengerti apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf ya suara saya agak serak, memang saya agak flu. Saya lihat pagi ini wajah-wajah masih ngantuk ya, banyak yang ngantuk. Memang udaranya enak, sejuk, dingin. Kalau nurut daging enak tidur, narik selimut ya, pas dingin. Tetapi sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan yang memberi nafas hidup ini sampai saat ini, kita bangun. Dan sebagai tanggung jawab kita kepada panitia retreat, kita peserta retreat ya, yang memberikan peraturan, memberikan tata tertib jam 5 doa pagi. Sebagai tanggung jawab kita sebagai peserta, kita harus ikut tata tertib yang sudah disusun. Sesuai dengan subtema pagi hari ini adalah tentang tanggung jawab. Saudara, saya tanya sama Om Google ya, apa sih tanggung jawab itu? Pengertiannya itu apa? Dikatakan tanggung jawab itu melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh yang diberikan kepada kita. Maksudnya itu fokus apa yang sudah diberikan kepada kita dan siap menanggung segala resikonya. Itu tanggung jawab.
Saudara, sebagai seorang prajurit harus punya karakter tanggung jawab. Salah satu ya, karakter penting itu harus tanggung jawab. Tapi saya pikir bukan cuma prajurit tok ya. Semua orang tuh harus punya rasa tanggung jawab. Itu norma dasar. Siapapun dia, mau laki, perempuan, tua, muda, mau apapun profesinya, bisnismen, mau karyawan, mau ibu rumah tangga, mau pelajar, harus punya norma dasar, itu tanggung jawab. Contoh, sekarang seorang pelajar kalau harus sekolah masuk jam 7, dia harus tanggung jawab jam 6, paling tidak jam 6 itu harus bangun. Makan, mandi, berangkat dan gak telat. Nah kalau masuk jam 7 terus dia bangun jam 8, apa akibatnya? Kacau ya saudara. Ibu rumah tangga, suami kerja masuk kantor jam 8, ibu rumah tangga baru bangun jam 8. Kacau ya saudara. Kita harus, apapun profesi kita harus punya rasa tanggung jawab. Itu norma dasar ya, norma dasar yang harus kita miliki. Saudara, Tuhan itu sejak dari awal penciptaan itu mengajarkan manusia itu untuk tanggung jawab. Tuhan sudah memberikan tugas kepada manusia untuk tanggung jawab. Kalau saudara baca di Kejadian 1 ya ayat 28, dikatakan Tuhan dari awal Tuhan itu sudah memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk merawat Taman Eden. Dan kalau saya baca dari Alkitab masa kini dikatakan, kamu kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang liar. Saudara, waktu itu manusia ya cuma 2 ya, Adam dan Hawa. Jadi harus bertanggung jawab terhadap semua ciptaan Tuhan. Dan harus tanggung jawab taat kepada satu peraturan Tuhan. Tapi karena Adam dan Hawa ini tidak bisa taat dan konsekuensinya dia harus terima. Mereka harus menanggung konsekuensinya. Saudara, apa? Ya termasuk kita saat ini ya menanggung segala konsekuensi dari sejak Adam dulu. Tuhan itu dari awal sudah mengajarkan manusia untuk belajar tanggung jawab. Betapa pentingnya tanggung jawab dan ketaatan. Tuhan mengajarkan bahwa setiap tindakan itu punya dampak ya, punya konsekuensi. Kalau kita bertanggung jawab dengan baik, dampaknya juga baik ya. Kalau kita tidak bertanggung jawab, ya dampaknya tidak karuan. Dikatakan tadi, apapun yang ditugaskan kepada kita, kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan di Alkitab ada ayat ya, Kolose 3 ayat 23 yang sudah kita sering baca. Dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya waktu baca ini ya agak bingung ya. Loh kok enggak boleh berbuat sungguh-sungguh untuk manusia? Tapi bukan itu maksudnya. Kalau di Alkitab masa kini itu lebih jelas ya. Dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati dan seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, bukan hanya kepada manusia. Jadi maksudnya kita tetap melayani manusia, tapi kita menganggap kita itu melayani seperti kita melayani Tuhan. Maksudnya kita sungguh-sungguh, kita fokus, kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Saudara, tanggung jawab itu satu kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Kita bisa mengatur diri sendiri. Tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada sesama. Tanggung jawab kepada negara. Ya, bangsa dan negara kita sebagai warga negara yang baik. Di Alkitab banyak contoh ya, tokoh-tokoh yang memberikan pelajaran tentang tanggung jawab. Salah satunya kalau saya coba ambil, salah satunya itu Daud ya.
Daud itu sejak dari muda dia itu sangat tanggung jawab. Apapun yang dia lakukan itu dengan setia dan tanggung jawab. Contohnya apa? Waktu dia masih muda, dia itu mengembalakan kambing domba bapaknya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia menjaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu dengan sungguh-sungguh. Dia nggak mau kambing dombanya itu dimangsa oleh binatang buas ya. Dia melawan. Lainnya lagi, waktu suatu hari bapaknya menyuruh Daud untuk mengantar makanan dan melihat kakak-kakaknya yang di medan perang. Waktu itu bangsa Israel sedang ditantang sama bangsa Filistin dengan jagoannya itu Goliat. Daud bilang, apa yang dilakukan Daud? Baik. Terus Daud kalau saudara baca ya di 1 Samuel 17 itu ceritanya. Daud bangun pagi-pagi, nggak males loh, disuruh bapaknya waktu itu masih muda. Daud bangun pagi-pagi. Dan sebelum berangkat, Daud itu terlebih dahulu menitipkan kambing domba yang 2-3 ekor itu kepada seorang penjaga. Itu bentuk tanggung jawabnya Daud. Baru dia berangkat menuju ke kakak-kakaknya, melihat keadaan kakaknya sesuai dengan perintah bapaknya. Saudara, apalagi kalau kita baca di Alkitab banyak hal-hal tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan. Kalau kita baca di Perjanjian Baru di Matius 25 tentang perumpamaan talenta itu ya. Perumpamaan itu Tuhan memberikan perumpamaan itu diberikan kepada kita manusia. Tuhan tuh memberi talenta kepada manusia itu beda-beda. Ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau saudara baca, yang diberi 5 talenta itu bertanggung jawab. Dia nggak males, dia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan hasilnya dia dapat 5 talenta lagi, jadi 10 talenta. Yang 2 talenta, dia mendapat 2 talenta lagi, jadi 4 talenta. Yang dapat 1 talenta, malas ya saudara. Dia malas-malesan. Orang yang tidak bertanggung jawab itu sering banyak alasan. Sering membuat cerita-cerita yang menyalahkan sesama. Kamu kok enak, gak punya kerja, mau minta penghasilan dari talenta saya yang suruh kerja. Saudara, apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang, orang yang tidak bertanggung jawab itu sebagai apa? Hamba yang jahat. Jangan sampai kita dicap Tuhan, kita itu jadi hamba yang jahat ya. Karena kita tidak tanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kewajiban apa, tugas apa, itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan ayat tadi ya, ayat mas kita itu, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, tanggung jawab kita kepada Tuhan itu kepada Tuhan, kepada diri sendiri, juga kepada sesama. Saya baca sebuah buku kesaksian di El Moody, seperti Bapak Moody. Di El Moody itu saya senang itu. Ada kesaksian kecil-kecil itu tentang di El Moody itu dari awal pelayanan dia itu sekolah minggu. Ada cerita yang tentang seorang buta yang membawa pelita, ya, lentera. Seorang buta yang membawa lentera, pelita. Ada seorang buta itu setiap hari, hampir setiap sore itu dia keluar membawa pelita, jalan gitu. Terus ada seorang bapak lagi yang memperhatikan. Orang itu kok bawa lentera padahal orang itu buta. Penasaran bapak ini mendekati, dia tanya, maaf bapak, apakah bapak buta? Ya, saya buta. Nah terus kenapa bapak bawa pelita, bawa lentera? Untuk apa? Kan bapak enggak bisa lihat. Jawabnya bapak itu apa? Ya memang saya enggak bisa lihat. Tapi saya enggak mau orang lain kesandung karena saya. Jadi dia membawa pelita itu untuk kepentingan orang lain. Saudara, saya baca itu, saya tertegun. Oh, sebetulnya orang yang waras yang bisa melihat itu yang memperhatikan orang
buta ini ya supaya nggak jatuh, nggak sandung. Tapi terbalik, orang buta ini yang dia bawa pelita supaya orang lain tuh nggak kesandung sama dia. Pesan moral apa? Di akhir kesaksian cerita itu, D.L. Moody mengatakan, angkatlah pelitamu tinggi-tinggi, nyalakanlah dengan cahaya yang terang, agar orang lain tidak tersandung karena kita. Saudara, apa pelita kita? Tuhan bilang, firman Tuhan itu pelita kita. Kita mau melakukan, mengangkat segala tindak tanduk kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, jadilah terang. Kita harus punya cahaya yang terang. Ya, supaya orang lain itu bisa melihat. Ada satu kata-kata saya dikasih teman saya, seorang penulis nih kalau nggak salah. Dia menulis gini, jangan ngomong soal agama dengan saya. Penulis itu ngomong gini, tapi nyatakan agamamu kepada saya lewat perbuatanmu. Ya, seringkali kita tuh gampang ya, termasuk saya juga mungkin ya. Ayo percaya Tuhan, ayo gini Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi cuma kita kadang-kadang lupa menyatakan Tuhan dalam perbuatan kita, dalam tindak tanduk kita, dalam perkataan kita. Saudara, pesan moral yang diberikan D.L. Moody itu saya sangat tertegun ya. Saya sangat senang. Jadi supaya kita menyalakan terang kita, supaya orang lain itu tidak tersandung. Kita tidak menjadi batu sandungan. Minimal kita tidak menjadi batu sandungan. Kita punya terang. Saudara, tokoh-tokoh di dalam Alkitab banyak ya. Kalau saudara baca tentang riwayat Yusuf seorang yang saudaranya itu sangat membenci dia. Tapi di akhir cerita, dia tetap tanggung jawab kepada keluarganya. Waktu kelaparan, dia enggak balas dendam ya. Justru dia memelihara saudaranya sekeluarga. Tanggung jawab Yusuf. Apalagi kalau saya lihat itu Samuel ya. Samuel itu dari kecil bahkan masih kanak-kanak, kalau saudara baca di kitab Samuel itu ya. Dari kanak-kanak dia sudah diserahkan oleh ibunya, bapaknya untuk sebagai pelayan di rumah Tuhan di bawah penguasaan Imam Eli. Dari kecil kita harus belajar punya rasa tanggung jawab. Kita banyak belajar tentang Alkitab ya. Siapa lagi? Daniel ya. Seorang tokoh yang selalu tanggung jawab, dia tetap tanggung jawab pada Tuhan, tidak boleh sembahyang, tapi dia tetap berdoa terima kasih kepada Tuhan. Dan tokoh yang paling penting yang harus kita pelajari, siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau kita pelajari riwayatnya, selama berada di dunia, Tuhan Yesus itu sebagai manusia murni, manusia sejati, bukan Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Tapi bentuk tanggung jawabnya luar biasa. Kita baca ya, ini kita baca Yohanes 17 ayat 4. Saya minta multimedia ya, karena HP saya tuh nggak ada sinyal dan pulsanya baterainya habis. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Aku itu Yesus ya. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sebagai manusia, dia menyelesaikan segala pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapaknya untuk memuliakan Bapa. Dan puncaknya apa? Kayu salib. Ya. Kayu salib itu sebagai bentuk tanggung jawab terbesar yang pernah ada di dunia ini. Ya.
bentuk pengorbanan Tuhan. Tanggung jawab itu memang butuh pengorbanan. Kayak pagi ini enaknya tidur, tapi kita harus bangun. Tanggung jawab kita. Puncak tanggung jawab itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Sebagai bentuk memuliakan Bapa. Saudara, apakah kita sudah memuliakan Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita jawab masing-masing dalam hati ya. Apapun itu, karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan seperti saya. Ya. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan kita? Hidup itu memang banyak masalah ya saudara, banyak tantangan. Tapi kita mesti fokus apa yang Tuhan berikan kepada kita, bagian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita tanggung jawab. Nanti yang lain itu, yang kita tidak bisa, yaitu urusannya Tuhan. Saudara, saya akhiri ya dengan sebuah cerita. Kalau ini cerita ilustrasi ya. Kalau Bapak Gembala kemarin bilang kita ini keluarga rusa. Rusa. Ini saya cerita tentang rusa ya. Ilustrasi ya saudara, ini ada seekor rusa di hutan yang sedang hamil mau melahirkan, supaya enggak ngantuk ya. Saudara, rusa ini dia mencari tempat sebuah sungai yang airnya tuh mengalir. Dia mau melahirkan di sana, dia merasa aman melahirkan di sana. Tiba-tiba hujan turun, saudara, hujan terus turun. Dibarengi dengan apa? Petir yang menyambar-nyambar. Duer gitu. Dia nengok, rusa ini nengok ke kanan. Ada seorang pemburu yang sedang membidikkan anak panahnya mau memanah rusa ini. Dia menengok ke kiri. Ada seekor singa yang lagi kelaparan mau menerkam dia. Apa yang dilakukan rusa ini? Apa dia duduk diam, ngejar gini? Apa dia sembunyi? Apa dia menyerah? Tidak. Kita belajar dari rusa ini. Dia tahu di depan situ pasti ada sungai dengan air yang mengalir. Dia tetap jalan maju. Dia tetap jalan maju menuju ke sungai yang mengalir itu. Saudara, karena petirnya itu sangat dahsyat dan membuat mata pemburu ini gelap, curat gitu ya, kena matanya pemburu ini. Dan panah yang dibidikkan kepada rusa ini meleset, kena kepada singa, dan singanya mati. Ya saudara. Terus karena hujannya itu deras, akhirnya hutan yang tadi kebakaran karena petir reda, apinya reda, hilang. Dan rusa ini bisa jalan terus maju, dia bisa melahirkan anak-anak rusa yang lucu dengan selamat. Pesan moralnya, hidup ini banyak tantangan, siapapun kita. Kadang-kadang itu rasanya sudah nggak mungkin gitu ya, kayak cerita tadi ya, belakang hutan kebakaran, ada pemburu, ada singa. Terus kita itu kadang-kadang kayak enggak mungkin. Tapi cerita tadi apa? Fokus. Di depan masih ada harapan. Ada pengharapan sungai. Buat rusa itu sungai. Tapi buat kita terus jalan maju. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan sembunyi. Maju. Ada pengharapan. Ada Tuhan di depan kita yang selalu menuntun. Seperti kemarin ya, Tuhan tuh selalu dengan tiang awan, tiang api. Tuhan tuh nuntun. Kalau saudara baca itu ceritanya bangsa Israel, dan Tuhan tuh tahu persis kapan dia harus berjalan di depan dan kapan dia harus berjalan di belakang untuk menuntun bangsa Israel. Kita nggak usah ngatur, ayo Tuhan jalan depan, enggak. Tuhan tahu kapan harus berjalan, tiang awan berjalan di depan dan kapan tiang api itu yang menuntun bangsa Israel. Saudara,
pagi hari ini kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Jangan menyerah, persoalan mungkin banyak, tantangan banyak. Apalagi ini tahun-tahun resesi ya. Saya dengar tahun ini banyak PHK, banyak perusahaan-perusahaan tutup. Saya dengar itu perusahaan tekstil terbesar, Sritek Jawa Tengah, itu mengadakan PHK. Berapa puluh ribu karyawan yang di PHK, banyak pengangguran. Jangan menyerah, jangan sembunyi, maju terus dalam Tuhan, jalan maju. Saudara, di situ masih ada, kita masih punya harapan. Harapannya kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menuntun selalu hidup kita. Ya, puji Tuhan. Sekian perenungan pagi ini, kita angkat satu pujian. Saya serahkan kembali kepada WL Singer. Sebelum kita melakukan sarapan ya, kita sudah sarapan secara rohani. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita mau terus maju dan mengandalkan Tuhan. Amin. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pengharapan. Kita akan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. firman-Mu menjadikan kekuatan buat kami, lalu kami tetap fokus akan Engkau Tuhan. Meskipun banyak hal yang harus terjadi, tapi kami percaya Engkau tak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan, asal kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau, asal kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa firman-Mu. Terima kasih.
untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi segala perkara. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menyelesaikan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersaksi pada semua orang bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke panitia.